Hari ini kita akan melanjutkan materi kita tentang listrik arus searah yang minggu kemarin kita sudah bahas mengenai pengertian kuat arus listrik dan tegangan serta hubungan keduanya lewat hukum Ohm, ya kan? Jadi kita sudah bahas minggu kemarin itu arus listrik adalah aliran muatan, muatan yang mengalir karena ada beda potensial. Nah, sedangkan beda potensial itu sendiri disebut juga dengan tegangan, di mana kemarin hubungannya ya di dalam hukum Ohm disebutkan bahwa tegangan itu nanti sebanding kuat arus sebanding dengan tegangan gitu kan pada hambatan yang konstan. Nah, hari ini kita ingin belajar lanjutannya mengenai karakteristik ya atau ciri khas dari rangkaian seri dan paralel. Sebelumnya mungkin kalian sudah pernah ya mendengar atau belajar ya waktu di SMP mungkin di IPA ya tentang rangkaian seri dan rangkaian paralel. Apa sebenarnya rangkaian seri dan paralel itu? Kalau di kehidupan sehari-hari kita juga mungkin sudah sering ya mempraktekkan memanfaatkan rangkaian seri dan paralel ini. Misalnya nih kayak lampu dipasang di kamar ini ya, beberapa buah lampu. Nah, apakah ini rangkaiannya seri atau rangkaiannya paralel? Nah, nanti bisa kalian jawab kalau kalian sudah memahami karakteristik atau ciri khasnya. Baik, kita masuk dulu apa yang disebut ya dengan rangkaian seri. Nah, sederhananya kayak gini ya gambarnya. Ya. Jadi misalnya kita punya baterai, kemudian baterai ini kita hubungkan dengan dua buah lampu, misalnya gitu ya, menggunakan kabel, di mana lampunya ini disusun seperti ini. Nah, kalau susunannya seperti ini nanti yang disebut dengan susunan seri. Jadi hambatan disusun secara bersebelahan atau sejajar. Nah, tapi di sini bisa kita anukan lagi, kita perjelas lagi bahwa intinya suatu rangkaian seri itu adalah apabila hambatan-hambatan yang ada ya atau komponen-komponen yang ada di dalam rangkaian tersebut disusunnya secara langsung. Nah, atau dia tidak melalui titik cabang. Maksudnya apa? Kita lihat ya di sini. Misalnya ini lampu 1 dan lampu 2 ini terhubungnya langsung. Ya, terhubung langsung. Maksudnya kabel yang dari baterai itu menghubungkan lampu 1 dan 2 ini secara langsung, tidak melewati suatu percabangan, sehingga arus listriknya itu nggak ada yang terbagi-bagi. Ini suara Bapak putus-putus atau jelas saja? Jelas, Pak. Ya, soalnya nih kayaknya internetnya lagi turun naik. Ya, kalau jelas saja berarti syukur aja ya. Gitu ya. Jadi ini diingat lagi gambarnya seperti ini. Nah, kita lihat gambarnya dulu ya. Sedangkan kalau yang rangkaian paralel nanti gambarnya kayak gini supaya kita tahu apa yang dimaksud dengan titik cabang itu. Gini, misalnya baterai dihubungkan juga dengan dua buah lampu, tapi lampunya ini disusun seperti ini. Nah, kalian perhatikan nih, atau kalau gambar simbolnya kayak gini nanti, ini lampu 1, ini lampu 2. Antara lampu 1 dengan lampu 2 ini coba perhatikan. Nah, di sini ada yang namanya titik cabang. Jadi bayangkan, kemarin kan kita belajar ya, arus listriknya itu mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Ini kutub positif, lihat. Kutub positif yang lebih panjang ya, dari gambar ini. Ini yang lebih panjangnya kutub positif, berarti arusnya mengalir dari sini, ya kan? Nah, sampai ke titik ini, arusnya ketemu titik cabang, persimpangan. Jadi sebagian arus itu ada yang masuk ke lampu 1, sebagian ada yang terus ke lampu 2. Nah, ini yang disebut dengan titik cabang. Jadi kalau lampu 1, lampu 2 ini terhubung, tapi terhubungnya itu melewati satu persimpangan kayak gini, maka ini disebut sebagai paralel. Ya, bedakan dengan yang tadi di atas ya. Kalau yang di atas tadi,
Nah, lihat, lampu 1 dan lampu 2 terhubungnya langsung. Tidak ada melewati satu persimpangan atau titik cabang. Nah, itu yang membedakan ya. Nah, sehingga bisa kita simpulkan secara sederhana untuk definisinya dulu ya, untuk pengertiannya dulu. Jadi rangkaian seri itu adalah hambatannya ya kan, hambatan tuh lampu itu termasuk hambatan ya, termasuk resistor nanti jenisnya atau resistornya terhubung langsung. Kalau mau ditambah bisa tanpa melalui titik cabang ya. Tadi sudah kebayang ya titik cabang itu seperti apa. Yang seri ya. Jadi kalau suatu rangkaian itu disebut seri kalau komponennya, hambatannya, atau terhubung langsung tanpa melalui titik cabang. Itu ya, secara pengertiannya dulu. Kemudian, apa ciri khasnya atau karakteristik yang muncul pada saat suatu rangkaian itu disusun secara seri? Apa yang menjadi ciri khasnya? Nah, kita lihat di sini. Jadi ada beberapa yang menjadi ciri khas. Nah, ini ada 3. Yang pertama arusnya dulu. Kalau suatu rangkaian itu disusun seri, maka arusnya itu sama. Ya. Jadi arus total ini adalah arus yang dihasilkan oleh baterai, ya. Itu nanti sama besarnya ya, arus yang dihasilkan oleh baterai untuk rangkaian tersebut ya, yang mengalir pada rangkaian tersebut, itu nanti sama dengan arus yang melewati lampu 1 atau hambatan 1 dan sama dengan yang melewati lampu 2 atau hambatan 2. Kenapa sama? Ya logikanya kalau kita analogikan, kalau kita umpamakan sama kayak arus air, kemarin kan arus listrik itu mau kita samakan dengan arus air kan. Jadi kalau air itu, kalau sungai misalnya, alirannya itu tidak bercabang, ya kan? Berarti kan arusnya sama. Ya, yang melewati lampu 1, yang melewati lampu 2 itu arusnya sama karena tidak melewati suatu cabang. Ya. Jadi kalau kita bayangkan ini air yang mengalir, yang melewati lampu 1 dan lampu 2 itu sama arusnya. Karena memang tidak melalui cabang, ya kan? Nah, sehingga kalau rangkaian seri itu arusnya sama. Ya, jadi kalau misalnya nih baterai yang 1,5 volt misalnya dihubungkan dengan 2 buah lampu, berhasil misalnya mengalirkan, anggaplah ya, misalnya dia mengalirkan arus 0,5 ampere, maka 0,5 ampere yang mengalir dari baterai itu nanti akan sama di lampu 1 0,5 ampere, di lampu 2 juga 0,5 ampere. Gitu. Ya. Baik. Kemudian selain arus apa lagi? Nah, tegangan. Nah, kalau rangkaian seri, maka tegangannya terbagi. Ya. Tegangannya terbagi-bagi nanti. Ya. Di sisi lain, tegangan yang mengalir di hambatan 1 tidak sama dengan yang ada di hambatan 2. Nah, jadi nanti terbagi. Jadi kalau baterai ini misalnya menghasilkan punya tegangan 1,5 volt, maka nanti dia akan terbagi-bagi di hambatan 1 di lampu 1 dan lampu 2. Ya, misalnya lampu 1 dapat 1 volt. Berarti lampu 2 dapat 0,5 volt. Sehingga nanti di total jadi 1,5 gitu. Ya, jadi nanti terbagi ya. Jadi misalnya di sini 1,5, nanti yang di sini misalnya dapat, kalau dibagi 2 berarti sama-sama dapat 0,75, ya kan? Ini dapat 0,75, ini juga dapat 0,75. Tuh ya, jadi nanti tegangannya terbagi. Ya. Yang terakhir adalah nilai hambatannya. Nah, jadi kalau suatu hambatan disusun secara seri, maka nanti nilai hambatannya jadi bertambah. Jadi hambatan total adalah hambatan lampu 1 ya atau resistor 1 ditambah hambatan lampu 2. Gitu ya. Kalau kita balik ke gambar ini,
Misalnya lampu satu ini punya nilai hambatan misalnya 1 ohm. Nah, satuannya ohm ya. Yang di sini misalnya 1 ohm juga. Nah, berarti nanti nilai hambatan totalnya adalah tadi ya. Hambatan totalnya adalah hambatan 1 ditambah hambatan 2. Ya, berarti kita jumlahkan aja. 1 ohm ditambah 1 ohm berarti nanti hambatan total untuk kedua rangkaian ini disebut dengan hambatan pengganti, itu nilainya adalah 2 ohm. Hambatan penggantinya ya, 2 ohm. Oke, jadi ada 3 tadi ya, 3 karakter. Kalau Bapak ulangi lagi, yang pertama, arusnya sama. Ya, Bapak tuliskan. Ya. Arusnya sama. Sama ini kalau kita tuliskan secara matematis kayak gini. I total ya atau I yang mengalir dari baterai itu sama dengan I yang lewati lampu 1 sama juga dengan I yang ada di lampu 2. Kalau ada lampu 3 nanti sama lagi dengan lampu 3 gitu ya. Nah, jadi intinya arusnya sama. Kemudian yang kedua apa? Tegangannya terbagi. Ya, tegangannya terbagi. Jadi kalau arusnya sama, tegangannya terbagi. Tegangannya terbagi ini apa? Jadi kalau tegangan yang dihasilkan oleh baterai itu kita sebut V total, maka nanti V total itu terbagi untuk V1 dengan V2. Ya, kalau ada 2 buah lampu ya. Sehingga kalau ditambahkan hasilnya nanti V total. Ya, misalnya nih 1,5 volt, ya kemudian di baterai sini dapat 0,75, di sini dapat 0,75, kalau dijumlahkan kan jadi 1,5 gitu ya. Jadi dia terbagi-bagi. Paham ya? Tegangannya terbagi. Makanya rangkaian seri ini disebut juga dengan rangkaian pembagi tegangan. Kenapa? Karena tegangannya akan terbagi nanti. Baginya itu tidak selalu rata ya, tergantung nanti jenis spesifikasi lampunya. Kalau di sini lampunya hambatannya lebih besar, nanti tegangannya nggak terbagi rata, bisa jadi dapat lebih kecil nanti. Ya, bisa jadi yang di sini dapat 1 volt, yang di sini dapat 0,5 aja. Ya, jadi nggak selalu terbagi rata. Nah, sedangkan nilai hambatannya, ya, hambatan penggantinya, ya, hambatan pengganti itu ya hambatan totalnya, gitu ya. Hambatan totalnya nanti adalah dijumlahkan. Ya, jadi R totalnya sama dengan R1 tambah R2 tambah dan seterusnya. Nanti tergantung berapa buah lampunya. Ya. Oke, arusnya sama, tegangannya terbagi, dan hambatan penggantinya dijumlahkan. Nah, ini adalah 3 karakteristik yang harus kita ketahui untuk rangkaian seri. Ya, seri betul ya, rangkaian seri. Oke, sudah ya. Kemudian kita beralih ke rangkaian yang kedua. Nah, rangkaian yang kedua, ini hapus dulu ya. Ini tadi yang kita sebut dengan rangkaian paralel. Kalau definisinya sudah tadi ya, intinya definisinya kalau rangkaian paralel ini adalah apa? Rangkaian yang, tunggu, kita besarin dulu. Dan paralel itu adalah rangkaian yang hambatannya, ya kan? Melalui titik cabang, ya. Jadi intinya selalu ada titik cabang antara hambatan yang terhubung tersebut. Nih, misalnya tadi antara hambatan 1 dengan hambatan 2 ada melewati satu titik cabang. Nah, berarti di situ adalah ciri bahwa dia tersusunnya secara paralel. Nanti karakteristiknya seperti apa? Nah, kebalikan dari yang tadi. Kalau untuk rangkaian seri, tadi ya, rangkaian seri, arusnya kan sama. Nah, kalau di sini arusnya yang terbagi. Nah, ini bedanya ya. Nah, secara logika kenapa arusnya terbagi? Kita lihat gambarnya. Coba perhatikan. Ini arus mengalir dari baterai lewat titik cabang. Otomatis bayangkan ini air ya. Air sungai misalnya ini mengalir arusnya ketemu di sini cabang di sungai ya. Jadi sebagian air sungai itu akan masuk ke sini, sebagian akan terus ke sana, ya enggak? Begitu juga dengan listrik. Ya, listrik juga akan terbagi.
sehingga arusnya terbagi di sini. Jadi kalau rangkaian seri tadi adalah pembagi tegangan, rangkaian paralel ini adalah pembagi arus. Nah, arusnya yang terbagi. Sehingga kita tuliskan kayak gini. Arus total itu adalah jumlah dari arus yang lewat di hambatan 1 dan yang lewat di hambatan 2. Atau kalau ada lebih dari 2 hambatan dan seterusnya. Ada I3 lagi. Ya. Jadi misalnya nih ya, misalnya baterai ini menghasilkan arus 1 ampere misalnya. Ya. Maka nanti sebagian dari 1 ampere itu masuk ke hambatan 1. Misalnya masuk ke hambatan satunya 0,5. Berarti yang terus ke hambatan 2 juga 0,5. Ini contoh aja ya, nggak harus selalu bagi rata gini, nggak harus. Ya, intinya nanti kalau dijumlahkan jadi 1 gitu ya. Bisa jadi di sini misalnya 0,75, berarti yang di sini sisa 0,25. Ya, intinya jumlahnya harus 1. Paham ya? Oke, jadi untuk arusnya terbagi, sedangkan tegangannya kebalikan dari yang tadi. Di sini tegangannya yang sama. Kalau tadi kan arusnya yang sama, tegangannya terbagi. Kalau ini kebalikannya, arusnya yang terbagi, tegangannya yang sama. Maksudnya apa tegangannya sama? Maksudnya kalau baterai punya tegangan tertentu, misalnya 1,5 volt, maka tegangan itu nanti berlaku juga di hambatan 1, berlaku juga di hambatan 2. Ya. Jadi V1 dan V2 itu sama dengan tegangan total. Nah, ini keuntungannya kalau kita merangkai secara paralel. Ya. Jadi kalau misalnya baterai tadi ya Bapak tuliskan lagi, baterai ini menghasilkan tegangan 1,5 volt. Ya. Lalu kita hubungkan 2 buah lampu secara paralel, maka masing-masing lampu itu dapat tegangan yang sama. Di sini dapat 1,5 volt, di sini juga dapat 1,5 volt. Kenapa seperti itu? Ya karena kalau susunan paralel itu seolah-olah dia menghubungkan lampu langsung ke baterai. Nih lihat. Karena kutub-kutubnya ini terhubung langsung ke lampu. Nih kutub negatifnya, nih kutub positifnya terhubung. Ini juga kutub positif terhubung ke lampu, kutub negatif juga langsung terhubung ke lampu. Gitu ya. Sehingga dapat tegangan yang sama dengan tegangan yang dihasilkan oleh baterai. Lanjut lagi, satu lagi adalah untuk hambatan pengganti. Ya ingat, kalau di rangkaian seri tadi kan hambatan penggantinya dijumlahkan, ya kan? Hambatan totalnya ya. Nah, kalau di paralel nanti hambatan penggantinya adalah 1 per. Jadi 1 per hambatan pengganti ya, R total dengan nggak jelas ya kalau tulis kayak gini. Ini maksudnya gini loh. Nih. Wah, nggak rata nih, nggak apa-apa ya. Jadi kita tulis kayak gini ya, 1 per R total sama dengan 1 per R1. Nah, jadi dia dijumlahkan juga, tapi dijumlahkannya pakai 1 per. Ditambah, nah ditambahnya nggak jelas tadi. 1 per R2. Nah, gitu ya. Jadi dijumlahkannya pakai 1 per. Nanti kita lihat contoh soalnya supaya lebih jelas ya. Yang jelas kita ingat dulu ini tadi, kalau rangkaian seri arusnya sama. Kalau rangkaian paralel arusnya terbagi. Kebalikan ya. Kalau rangkaian seri tegangannya sama. Kalau tegangannya terbagi. Kalau rangkaian paralel tegangannya yang sama. Ya. Kalau untuk rangkaian seri hambatan penggantinya dijumlahkan. R1 tambah R2. Kalau untuk rangkaian paralel pakai 1 per. 1 per R1 tambah 1 per R2. Ya, ini ingat-ingat ya. Kalau sudah, sekarang kita lihat ke contoh soal dulu. Ya. Bagaimana kita terapkan pengertian dari seri paralel ini dan karakteristiknya untuk menyelesaikan kasus rangkaian seri dan rangkaian paralel. Kita lihat contohnya ya. Nah, ini. Oke, ini kita lihat
3 buah hambatan listrik disusun seri seperti pada gambar di bawah ini. Nah, ini kalau simbolnya kayak gini, ini artinya hambatan ya. Jadi hambatan itu bisa dituliskan kayak gini, kayak zigzag-zigzag ini, bisa juga kayak X. Ya, X pakai bulat itu juga, yang kayak tadi itu juga hambatan sama ya. Jadi simbolnya ada 2. Kalau baterai kayak gini, ada yang satu panjang, satu pendek. Yang pendek ini kutub negatif, yang panjang ini kutub positif kalau baterai. Ya. Nah ini kenapa kita sebut susunannya seri, kita lihat. Antara hambatan 1, hambatan 2, dan hambatan 3, ada nggak melewati titik cabang? Nggak ada kan? Titik cabang itu yang Nggak ada. mengharuskan arusnya itu terbagi. Kan nggak? Kalau ini namanya tikungan doang nih. Ini tikungan, ini bukan titik cabang. Titik cabang itu harus ada persimpangan. Jadi sebagian lewat sini, sebagian lewat sini. Kalau ini kan nggak. Ya. Ini cuma belok aja. Ya kan? Nah, berarti ini rangkaiannya seri. Nah, untuk rangkaian seri, misalnya ditanya besar hambatan total. Tadi ingat ya, kalau rangkaian seri, hambatan total itu tinggal kita jumlahkan. Ya, berarti untuk nilai hambatan totalnya kita tambahkan aja R1, hambatan 1, tambah hambatan 2, tambah hambatan 3. Kita lihat nilai hambatannya. Ini hambatan 1, 2. 2 tambah 3 tambah 4. Gitu aja kan berarti. Nah, sehingga hasilnya 9. Nah, gitu ya. Tinggal dijumlahkan. Kemudian besar arus pada rangkaian. Oke, kalau yang ditanya arus, berarti kita bisa pakai hukum Ohm kemarin. Hukum Ohm kemarin masih ingat nggak? Hukum Ohm itu kan adalah apa? Tegangan ya sama dengan kuat arus dikali dengan hambatan. Ini kan? Iya. Nah, berarti kalau dibalik kuat arus sama dengan apa? Berarti R-nya pindah ruas ke sebelah sini jadi bagi kan? Berarti tegangan dibagi dengan hambatan. Ya kan? Itu ya. Tegangan dibagi hambatan. Oke, berarti nih lihat. Kuat arus sama dengan tegangan total dibagi dengan hambatan total. Tegangan totalnya berapa? Kita lihat di soal. Baterainya menghasilkan berapa? Oh, ini ada nih, 9 volt. Ya, nih. Di soal ada 9 volt. Berarti tegangan totalnya 9, hambatan totalnya yang kita hitung tadi, yang ini. 9 juga kan? Berarti 9 dibagi 9, hasilnya 1 ampere. Berarti kuat arus yang mengalir total di rangkaian ini adalah 1 ampere. Nah, sekarang Bapak tanya, kalau kuat arus totalnya 1 ampere, kuat arus yang mengalir di hambatan 1 berapa? Sama. Ingat nggak tadi karakteristiknya? Kalau rangkaiannya seri, maka I total itu akan sama berlaku dengan I1, I2, dan I3. Ya. Jadi kalau yang kita dapat di sini kuat arusnya 1 ampere, maka semuanya ini dapat 1 ampere. Ingat kan, kalau rangkaian seri karakteristiknya arusnya sama. Oke? Ya, jadi ini 1 ampere untuk semua nih ya, 1 ampere sama semua. Nah, kemudian ditanya berapa beda potensial pada masing-masing hambatan. Nah, pada masing-masing hambatan. Tadi kita ingat ya, kalau rangkaian seri itu dia pembagi tegangan. Jadi tegangan untuk masing-masing hambatan itu nilainya bisa beda-beda tergantung dari nilai hambatannya. Misalnya nih di hambatan 1 arusnya kan 1 ya, karena arusnya kan sama semua ya. Jadi arusnya 1. Ingat rumusnya kalau mencari tegangan kan I dikali R. Jadi kalau mau mencari V1, I dikali R1. Ya, jadi dikalinya dengan hambatan 1. Hambatan 1 berapa? 2. Berarti 1 dikali 2 dapat 2 volt. Nah, gitu ya. Berarti di hambatan 1 ini, di lampu 1, ini dapat tegangan 2 volt. Kemudian di lampu 2, berarti rumusnya apa? I dikali R2. 1 dikali 3. Kenapa 1 terus, Pak? Ya memang. Kan tadi arusnya sama semua. Baik itu di lampu 1, di lampu 2, maupun di lampu 3. Kenapa sama? Karena rangkaiannya seri. Oke, paham ya? Jadi tinggal dikalikan dengan nilai hambatannya masing-masing. Di sini untuk hambatan 2 kan nilainya 3. Berarti 1 dikali 3, 3 volt. Di hambatan 3 dapat 4 volt.
Nah, jadi dari total 9 volt di baterai ini terbagi kayak gini. Di sini dapat 2 volt, di sini dapat 3 volt, hambatannya di sini dapat 4 volt. Nah, terbagi ya. Oke. Oke, sudah itu. Cukup yang sampai C aja. Jadi kita menghitungnya kayak gitu untuk rangkaian seri. Sekarang contoh satu lagi untuk yang rangkaian paralel. 3 buah hambatan listrik disusun secara paralel seperti gambar di bawah ini. Ini paralel. Di mana kita lihatnya nih paralel? Kita perhatikan. Ini ada yang namanya titik cabang. Nih, di sini kan cabang nih. Kita runut coba. Ini baterai arus kan mengalir dari kutub positif ini ya. Ngalir sampai di sini, maka dia akan ketemu cabang. Kenapa cabang ya? Karena dia harus membagi nih. Ada yang masuk ke R1, ya kan? Ada yang masuk ke R2, ada yang masuk ke R3. Jadi arusnya terbagi di sini. Nah, berarti ini tiga-tiganya ini tersusun secara paralel. Ya. Nah, sekarang gimana kalau susunannya paralel? Ya udah. Kalau yang ditanyanya besar hambatan, ingat, hambatan total untuk paralel tadi kan pakai 1 per. Ya. Nah, jadi kita tuliskan kayak gini, 1 per R total sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 tambah 1 per R3. Ya kan? Kita masukkan nilainya. Tadi kan nilainya hambatan 1, 2. Hambatan 2 nilainya 3. Hambatan 3 nilainya 6. Berarti kita masukkan 1 per 2 tambah 1 per 3 tambah 1 per 6. Ingat, karena ini pecahan, nggak bisa langsung ditambah kalau penyebutnya belum disamakan. Ingat ya, pelajaran SD ya. Kalau menjumlahkan pecahan, itu bawahnya ini. Bawah ini kan disebut penyebut ya. Penyebutnya harus sama dulu. Misalnya di sini kita samakan jadi 6. Nah, kan bisa nih, 6 dibagi 2 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 6 bisa. Berarti bisa kita pakai penyebutnya 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. 3 dikali 1 ke atas, 3. Ya kan? 6 dibagi 3, 2. Kali 1, 2. 6 dibagi 6, 1. Kali 1, 1. Nah, dapat nih 3, 2, tambah 1. 3 tambah 2 tambah 1 hasilnya 6. Dibagi 6, ya, sehingga hasilnya 1. Gitu ya. Oke, jadi dapat nilai hambatan totalnya 1. Kalau kita perhatikan, hambatan totalnya jadi kecil malahan. Coba bandingkan dengan yang tadi. Pada saat dia disusun seri, ketika nilai hambatan 1, 2, tambah 3, tambah 4, hambatan totalnya jadi 9. Coba. Besar kan? Kalau ini coba, nilai hambatan satunya 2, 3, 6. Dijumlahkan malah jadi 1. Jadi mengecil hambatannya. Dengan kata lain, pada saat suatu rangkaian lampu disusun secara paralel, itu nilai hambatannya jadi kecil. Susunannya paralel soalnya. Ya, jadi 1 nih coba. 1 lampu aja 2 hambatannya, ini pada saat disusun paralel jadi 1 aja nilai hambatannya. Nah, gitu ya. Sekarang mencari arus. Gimana? Ya, rumusnya sama kayak tadi hukum Ohm. I sama dengan V per R total. V-nya kebetulan untuk kasus ini 3 volt aja. Tadi 9 volt, ini 3 volt aja. Ya, tergantung soal ya. Ini 3 volt baterainya. Oke, 10 menit terakhir silahkan tuliskan nama ya di ini. Di chatnya aja langsung. Di chat Zoom ini ya, tuliskan aja namanya langsung. Oke, kita lanjutkan sedikit lagi ya. Minta waktu sebentar lagi. Ya, ini jadi tegangan totalnya tadi sesuai dengan soal 3 volt. Hambatan total yang dicari tadi adalah 1 ohm. Ini lambang ohm tuh kayak gini ya, kayak headset nih. Jadi 3 dibagi 1 hasilnya 3 ampere. Nah, berarti arus yang mengalir di sini arus total ya, tapi ya arus totalnya 3 ampere. Nah, ingat tadi kan arusnya terbagi-bagi. Sehingga kalau ditanya berapa arus yang melewati masing-masing hambatan, itu nilainya tidak sama, tidak 3 semuanya, tapi nanti tergantung, ya tergantung hambatannya. Bedakan dengan yang soal nomor 1 tadi, kalau untuk arusnya sama semua. Jadi ketika kita dapat arusnya 1 ampere, itu berlaku di hambatan 1, hambatan 2, hambatan 3. Kalau di sini enggak. Kita dapat 3 ampere itu total. Nanti yang masuk ke hambatan 1, hambatan 2 itu beda-beda. Nah, gimana mencarinya? Ya pakai rumus hukum Ohm lagi. Arus 1 sama dengan tegangan 1 dibagi R1. Tegangan 1 berapa, Pak? Tegangan 1 itu sama kayak baterai.
Kenapa? Karena ini disusun paralel. Nah, ingat nggak tadi? Kalau lampu disusun paralel, maka dia akan mendapatkan tegangan yang sama dengan yang dihasilkan oleh baterai. Ya, makanya tadi kita belajar karakteristik dulu, ya. Ciri khasnya dulu. Kalau seri tadi kan arusnya yang sama, tegangannya yang terbagi. Kalau paralel, arusnya terbagi, tegangannya sama. Balikan, ya. Gitu ya. Makanya di sini coba lihat. Semuanya tegangannya 3, 3, 3. Ini dapat dari mana? Dari baterai. Nih, baterainya 3 volt. Ya, jadi semua dapat 3 volt kalau dia disusun paralel. Kalau yang tadi, semua dapat 1 ampere kalau dia disusun seri. Arusnya yang sama. Ya, paham ya bedanya ya? Oke, lanjut lagi. Jadi tegangannya sama 3 semua, tapi nilai arusnya nanti tergantung hambatannya. Misalnya untuk lampu 1 hambatannya 2, berarti dapat arus 1,5. Gede dia ya. Gede dapat arusnya kenapa? Karena hambatannya kecil. Lampu 2 tegangannya 3, hambatannya 3. 3 bagi 3, 1. Lampu 3 tegangannya 3, hambatannya 6, dapatnya setengah. Nah, jadi dari yang ini tadi, arus total yang 3 ampere tadi, 1,5 ampere masuk ke lampu 1, 1 ampere masuk ke lampu 2, 0,5 masuk ke lampu 3. Ini kalau kita jumlahkan berapa yuk? Berapa nih kalau dijumlahkan semuanya? 1,5 tambah 1 tambah 1 tambah 0,5 hasilnya 3. Ya, 3 itu yang mana? Ya ini. Nah, kebayang sekarang ya. Ternyata arus total yang 3 ampere tadi itu terbagi-bagi untuk lampu 1, lampu 2, dan lampu 3. Kalau ditotalin jumlahnya ya 3 ini. 3 ampere ini. Oke, gitu ya. Oke, ini waktunya udah habis. Bahkan ini kemakan waktu istirahat kalian ya. Harusnya kan ada jeda 10 menit, tapi karena kita mulainya juga agak lambat tadi, nggak apa-apa ya, minta ininya ya, waktunya. Baik, karena sudah habis waktunya, kita nggak sempat juga tanya jawab karena kalian mungkin harus melanjutkan ke Zoom meeting yang berikutnya lagi. Terima kasih yang sudah bergabung hari ini. Silahkan lanjutkan untuk pelajaran berikutnya. Nanti untuk contoh soalnya mungkin Bapak kirim lagi bentuk filenya supaya bisa dipelajari lebih lanjut. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.